Balik lagi di channel Tikus Mati. Oke, kita punya narasumber hari ini. Dari perkenalan dulu ya. Jadi siapa? Coba perkenalan dong. Halo semua, nama saya Catra Lengkei. Sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa kedokteran gigi di Universitas Samratulangi, Manado, dan sekarang lagi mengikuti program relawan COVID-19 di Divisi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Ya. Oke, jadi tema kita hari ini itu mau membahas tentang yang lagi viral. Pasti semua tahu COVID-19 atau COVID-19 ya, virus COVID-19. Jadi banyak yang tanya nih, gimana sih bisa terjadi sebenarnya awal mula terjadinya COVID-19 ini? Awal mula terjadinya ya di Wuhan. Berdasarkan berita yang beredar, itu katanya beredar karena salah satu warga sana makan kelelawar ya. Nah, sebenarnya bagaimana dia menyebarnya itu sekarang yang diteliti memang melalui droplet ya. Droplet itu seperti percikan dari kita batuk atau bersin atau buang nafas yang terlalu berlebihan gitu, itu kayak ada droplet yang akan keluar. Nah, dari itu apabila seseorang yang positif COVID-19 atau novel coronavirus 19 itu nanti bisa dari droplet ini bisa menjangkit ke orang-orang yang lain. Apa tadi kan Catra sempat bilang novel COVID-19, bedanya sama COVID-19? Sebenarnya sama sih, cuma penyebutannya. Jadi novel coronavirus itu sama seperti COVID-19, cuma beda penyebutannya saja. Beda penyebutannya, tapi sama aja penyebarannya. Pada intinya COVID-19 ini itu virus dari SARS-CoV-2 yang penyebab. Jadi COVID-19 ini kan COVID-19 coronavirus disease, itu sudah nama penyakitnya. Coronavirus disease 19. Kenapa 19? Karena pada tahun 2019 ditemukan. Jadi ganas banget ini virus ini nih, Mbak Covid ini ganas banget. Mbak Corona. Iya, Mbak Corona. Faktor yang membantu penyebaran per individu ya, bisa kayak penyakit bawaan kah, atau memang dengan orang yang imunnya, kan katanya yang imunnya baik atau imunnya bagus gitu kayaknya susah terpapar virus ini gitu. Faktor pemberatnya yang menyebabkan kematian atau gampang mudah terpapar, entah itu kan katanya pneumonia. Nah, bagaimana kalau misalkan orang yang udah punya pneumonia, kan biasanya pneumonia anak-anak kecil. Sebenarnya pneumonia ini bukan cuma pada anak-anak kecil, tapi penyebabnya ini ya seperti tadi yang sudah dijelaskan. COVID-19 sama pneumonia ini disebabkan oleh salah satu virus, inti virus yang namanya SARS-CoV-2 yang gampang sekali terkena COVID-19 ini ya. Pertama orang yang risiko umurnya sudah lansia, lebih dari 50 tahun. Itu lebih? Karena pertama mereka kan dari segi umur sudah rentan, bukan cuma terhadap COVID-19 juga, apalagi ada faktor-faktor pemberatnya. Contohnya mungkin diabetes, terus asma, terus beberapa penyakit pemberat lainnya. Berarti berapa tadi prediksi umur yang paling rentan? 50 tahun. Lansia. Sama sistem imunnya yang rendah. Gitu. Ada
yang sempat dengar berita kalau merokok itu dapat menghindari virus COVID-19. Bener gak? Salah. Oke. Enggak. Itu apabila merokok terus dapat menghindari kita dari terkenanya COVID-19 itu tidak benar ya. Karena sampai sekarang tidak ada penelitian yang mengatakan rokok itu dapat menghindari kita dari terkenanya virus COVID-19. Nah, merokok itu justru dapat mengiritasi saluran pernapasan. Nah, sementara orang harus ketahui juga COVID-19 ini mengiritasi saluran pernapasan sampai bisa pneumonia atau paru-paru basah. Makanya nggak ada istilahnya, nggak ada penelitian yang mengatakan merokok itu dapat menghindari kita dari COVID-19. Itu salah. Oke. Terus tindakan preventif dari pemerintah udah maksimal belum sih? Sebenarnya sekarang pemerintah mana? Pemerintah pusat lah, semuanya pemerintah lah. Menurut saya pribadi ya, berbicara soal upaya pemerintah melakukan pencegahan COVID-19 ini, segala bentuk upaya tidak ada salahnya. Baik mau melakukan lockdown, baik mau melakukan PSBB yang sekarang sementara diberlakukan beberapa daerah, terus memberlakukan pembatasan jam aktivitas ya. Kalau sekarang kayaknya sampai jam 9, itu tidak ada salahnya. Dan saya rasa pun sekarang pendapat pribadi saya itu sudah maksimal. Ya, sekarang pertanyaannya apakah masyarakat sudah melakukan semua itu secara maksimal atau tidak? Seharusnya masyarakat harus lebih proaktif lagi. Mungkin karena kurang edukasi ya, dari masyarakatnya, sehingga menganggap COVID-19 ini suatu hal yang bagi sebagian masyarakat, tidak semua, suatu hal yang sepele, dianggap yang biasa-biasa saja, penyakit flu biasa. Nah, di sini masyarakat, kenapa sekarang banyak sekali masyarakat yang beberapa daerah masih kayak tidak melakukan physical distancing, terus social distancing, karena mereka kurang paham. Bahkan ada yang, maaf ya, ada beberapa masyarakat yang kemarin sempat viral itu membeli APD dan memakai dalam kegiatan sosial sehari-hari. Itu sebenarnya nggak diperlukan ya? Ya sebenarnya nggak diperlukan, kan sudah sesuai dengan anjuran pemerintah, protokolnya gimana. Apabila keluar, setelah pulang rumah itu harus melakukan pembersihan diri, dalam hal ini mandi. Terus apabila tidak bisa mandi ya dimanapun kita selesai melakukan transaksi ke pembelian atau melakukan kegiatan yang lainnya yang sekiranya kita memegang suatu benda yang diprediksi masyarakat umum memakainya, ya otomatis cuci tangan atau sepaling minimal mungkin itu melakukan hand sanitizer. Sebenarnya di sini juga masyarakat harus mengerti coronavirus COVID-19 ini atau coronavirus ini dia beredarnya melalui droplet ya. Nah, droplet ini terjadi ketika batuk dan flu. Nah, otomatis kalau orang bukan flu atau batuk, ngapain dijauhi? Itu kan pertanyaan ya. Iya. Ngapain dijauhi? Ingat, orang yang tidak bergejala bisa menjadi carrier penyakit. Apa itu carrier? Ya, carrier penyakit itu sebagai pembawa penyakit. Jadi contoh nih ya, Gaby sehat nih, terus Kelihatannya sehat. ya, kelihatannya sehat, tapi kita kan nggak tahu apakah COVID-19 ini menempel di bagian mana, atau mungkin sudah dalam saluran pernapasan, tapi karena sistem imunnya bagus, jadi tidak ada gejala, sehingga nanti mungkin tiba-tiba mungkin Gaby ngomong atau tiba-tiba batuk, dia terbang, kenanya ke saya, amit-amit kenanya ke saya, terus akhirnya karena sistem imun saya lemah, saya yang kena, padahal itu dari Gaby. Nah, itu yang dianjurkan physical distancing, social distancing. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai APD yang seperti baju planet itu, cukup masker dan sarung tangan serta
pakai ya baju lengan panjang lah. Dan nanti setiba di rumah langsung mandi, cuci tangan, mandi sebelum melanjutkan aktivitas dalam rumah seperti itu. Terus bisa dijelasin nggak sih penyebarannya? Kan katanya penyebaran virus ini, maksudnya virus ini bisa bertahan di udara selama berapa lama? Virus ini bertahan di udara sampai sekarang tidak ada penelitiannya. Virus ini bertahan di udara karena COVID-19 ini virusnya dapat digolongkan sebagai virus yang cukup berat. Jadi apabila batuk itu otomatis akan langsung jatuh ke bawah dan tidak terbawa angin. Nah, jatuhnya ini ke arah mana itu yang harus dipertanyakan. Ketika kita batuk, contoh kita batuk terus dia jatuhnya di atas meja, terus orang orang kedua pegang, nah terus dia pegang, contoh ya ini saya batuk nih, dia jatuhnya di sini, terus Gaby pegang tempat duduk ini, terus Gaby tiba-tiba melakukan sentuhan aktivitas di daerah wajah mengulurkan tangan dengan tangan itu, otomatis ya COVID-19 masuk. Jadi makanya itu dianjurkan ketika memegang sesuatu harus sebelum melanjutkan aktivitas, terlebih melakukan aktivitas di bagian wajah ya harus cuci tangan atau minimal hand sanitizer. Butuh nggak sih edukasi yang lebih mendalam? Bukan kan yang selamanya kita lihat kan di TV cuman berita gitu, tapi tidak mengedukasi, tidak mengajarkan ke kita gimana sih yang lebih mendalamnya tentang COVID ini gitu. Ya. Butuh nggak sih? Butuh sekali. Edukasi ini penting untuk masyarakat karena edukasi ini akan meminimalisir segala stigma negatif tentang COVID-19 yang seharusnya tidak boleh beredar dalam masyarakat awam. Terutama seperti contoh ODP dan PDP itu ya. Kadang kan sekarang ketika ada masyarakat di sekitaran kita dikategorikan ODP atau PDP, otomatis itu kayak lihat aib ya. Dijauhkan langsung dibuang dari masyarakat itu, atau lingkungan itu langsung dikucilkan ya. Betul. Otomatis ya inilah peran edukasi untuk COVID-19 ini. Ya dalam hal ini pemerintah juga sudah berupaya beredukasi lewat relawan, lewat segala bentuk media telekomunikasi. Terus kalau menurut Chandra, pemberitaan tentang COVID di Indonesia ini sudah maksimal belum sih? Kan ada yang bilang katanya sudah korbannya udah mencapai 1.000 lah, tapi yang diberitakan cuma 600 sekian atau 500 sekian gitu. Bener gak sih kalau misalkan beritanya dari kedokteran itu sudah 1.000? Sebenarnya bukan berita dari kedokteran ya, tapi dari dalam hal ini ya pemerintah dengan dinas terkait, mungkin dinas kesehatan berbicara data pasti sudah akurat. Sudah akurat, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya? Tidak ada yang ditutup. Oke, nggak ada yang ditutup-tutupin. Wow. Mungkin dari Catranya sendiri ada tips-tips atau pesan-pesan yang bisa disampaikan buat teman-teman? Ya, mungkin untuk teman-teman subscriber dari Tikus Mati, ya, untuk pencegahan COVID-19 ini, apabila keluar rumah pakai masker. Terus apabila selesai melakukan aktivitas berpergian kah, terus mungkin ibu-ibu ke pasar atau melakukan aktivitas jual beli kebutuhan, selesai dari aktivitas itu atau kegiatan itu melakukan cuci tangan. Dan sebelum lanjut dengan aktivitas dalam rumah, apabila dari luar rumah, segeralah melakukan pembersihan diri seperti mandi, jaga imunitas, minum vitamin, jaga kesehatan, jauhi segala perkumpulan, segala bentuk aktivitas sosial, perkumpulan boleh dibatasi. Dengan harapan COVID-19 ini cepat berlalu
dan Indonesia semakin dipulihkan dan boleh beraktivitas kembali. Dah. Apalagi netizen di belakang. Oh iya. Manfaatnya kan sekarang banyak nih berjemur karena vitamin D dari matahari gitu. Gimana tuh? Sebenarnya kalau Untuk apa sih berjemur? ada salah satu video yang kita lihat ya, dari salah satu dokter berjemur pada jam yang tertentu ya, kurang lebih 15 menit itu bukan membunuh COVID-19 ini yang sudah dalam tubuh, tidak, tapi dengan sinar matahari yang pada jam tertentu ini itu membuat tubuh kita menyerap vitamin D. Nah, vitamin D ini untuk menjaga imunitas kita. Baiknya jam berapa sih? Jam 10 ya Jam 10 katanya. Kalau menurut kedokteran? Ya sampai sekarang kita belum lihat Belum. belum lihat jurnalnya ya, karena berbicara ilmu kedokteran harus evidence based ya. Gitu aja. Nggak ada lagi yang mau ditanyain dari belakang, mungkin udah Jadi cukup. kalau mau ditanyain langsung aja komen di bawah. Dan segitu aja untuk curhatan, sharing Tetap suka-suka jaga kesehatan. kita. Jaga kesehatan. Terus Oh iya, jangan lupa pakai masker. jangan lupa pakai masker. Unyu banget masker gue. Gitu aja. Stay safe guys. Bye.